Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan perencanaan fondasi dangkal. Sebelum kita mulai penjelasan, mari kita berkenalan. Kenalkan, nama saya Bayari Wijaya, saya NPM 39. Saya Gerda Gonianur, saya MPM 50. Saya Dwi Firjani Fadila, saya NPM 80. Saya Irsadi Pratama, NPM 83. Saya Vandista Prakoso, MPM 85. Saya Andarul Suwanggati Martika, NPM 86. Saya Frizal Ghosia Bibi, NPM 109. Saya Renjulananta, NPM 19118. Ini saya akan menjelaskan tentang beban mati. Jadi beban mati adalah beban yang terdiri dari berat semua bagian dari suatu bangunan yang bersifat tetap, termasuk segala bagian tambahannya, seperti material serta perlengkapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan itu sendiri. Jadi beban mati pada plat lantai juga ada bebannya sebagai berikut. Ada beban pasir setebal 1 cm yang dihitung dengan cara 0,01 dikali 16. Kemudian ada beban spesies setebal 3 cm yang dihitung dengan cara 0,03 dikali 22. Kemudian ada beban keramik setebal 1 cm yang dihitung dengan 0,01 dikali 22. Kemudian ada beban plafon menggantung dan beban instalasi ME. Jadi jika dihitung semua total beban pada plat lantai sebesar 1,49. Kemudian beban mati. Selanjutnya beban mati pada plat atap, yaitu beban mati yang bekerja pada plat atap rumah tinggal, meliputi beban waterproofing dengan aspal tebal. Kita menggunakan 2 cm. Dengan cara menghitungnya 0,02 dikali 14 didapatkan hasil 0,28 kN per meter persegi. Kemudian ada beban plafon penggantung dengan cara hitungnya 0,2 kN per meter persegi. Kemudian ada beban instansi ME yaitu 0,25 kN per meter persegi. Jadi total beban pada plat atap 0,75 kN per meter persegi. Kemudian beban mati pada balok, beban mati yang bekerja pada balok rumah tinggal itu, yaitu beban dinding pasang bata setengah bata dengan cara hitung 3,6 dikali 2,5 didapatkan hasil 9 kN per meter. Beban mati yang bekerja pada tangga rumah, yaitu ada beban mati tangga sebesar 1,54 kN dan beban mati border sebesar 1,1 kN. Berikutnya ada beban hidup. Pengertian beban hidup adalah beban yang sifatnya dapat berubah-ubah, yaitu bergerak sesuai dengan penggunaan bangunan atau ruangannya, yang bukan bagian dari konstruksi bangunan. Dan di sini juga ada total beban hidup. Beban hidupnya 0,12 kN per meter persegi. Besarnya beban hidup lantai bangunan menurut tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung PPPU RG 1987 ditunjukkan pada berikut. 1. Atap bangunan seberat 1 kN per meter persegi. Yang kedua, rumah tinggal seberat 2 kN persegi. Desain pondasi dangkal. Jadi kelompok kita untuk detail rumahnya seperti berikut. Ada tanah pondasi dan kolom, ada potongan dan juga detail kolom. Perencanaan pondasi. Yang pertama, data beton. Didapatkan FC sama dengan 25 MPa
FY 400 MPa, daya turun tanah 200 kN per meter kubik, berat jenis tanah sama dengan 17 kN, kedalaman pondasi 1 meter, tebal pondasi 0,4 meter, tinggi efektif pondasi telapak 0,33 meter, tekanan efektif tanah yaitu 183 kN. Untuk yang kedua ada tata tanah W 19% yaitu 15 kN per meter kubik, untuk E 0,89, GS 2,8, nilai C 18,3 kPa, untuk sama dengan 17 derajat, PU 248,3, YW 10 kN meter kubik, gamma sat 16,4 kN, untuk nilai CC 0,199, NC 43,36, NQ 28,1, NY 25,82, untuk U 0,4. Untuk tata tanah, nilai DF didapatkan 2, D 0,415, B 1,7, HC 0,5, HT 1,5. Menentukan ukuran pondasi. Ukuran pondasi ditentukan dengan cara coba-coba. Jika tidak memenuhi, maka ukuran diperbesar. Di mana menentukan ukuran pondasi dengan cara coba-coba, pada kasus ini kita ambil 1 kali 1 meter. Hitungan inersia IX sama dengan IY sama dengan 1/12 dikali B dikali H3 sama dengan 1/12 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,08. As pondasi sama dengan X sama dengan Y sama dengan 0,5 meter. Lebar kolom struktur atau pedestal sama dengan 0,4 kali 0,4 meter. Tekanan yang terjadi pada tanah dengan P per A MX kali Y per IX ditambah MY kali X per IX sama dengan 172 kg Newton per meter kubik. Nah, tekanan efektif tanah sama dengan 183.000 kN per meter kubik, yaitu aman. Dengan pada pondasi telapak akibat faktor dengan P 120 kN, MX 6 kN meter, MY 8,40 kN meter. Pada titik A 134,40 kN meter persegi, pada titik B 33,60 kN per meter persegi, pada titik C 206,40 kN per meter persegi, pada titik D 105,60 kN per meter persegi. Ambil yang terbesar untuk perhitungan selanjutnya. Kontrol geser pada pondasi telapak. Karena pondasi telapak tidak punya tulangan geser, maka gaya geser ini ditahan oleh beton. Pertama, gaya geser satu arah. Gaya geser yang disebabkan oleh beban terfaktor, yaitu VU dengan hasil 5,16 kN. Kemudian gaya geser yang disumbangkan oleh beton, yaitu QVC, didapatkan hasil 203,13 kN. Maka didapatkan QVC lebih besar daripada VU. Fondasi dianggap aman terhadap geser satu arah. Kemudian geser dua arah, pada gaya geser tersebut disebabkan oleh beban terfaktor yaitu VU, didapatkan hasil VU sebesar 51,60 kN. Kemudian gaya geser disebabkan oleh beton sebesar 100 dan BO atau keliling geser dapatkan hasil sebesar 2,50 meter. Dan as untuk kolom dalam peraturan dapatkan 40,00. Kontrol geser pada pondasi telapak. Nilai VC dipilih yang terkecil dari hasil pers bawah ini, yaitu VC. Diperoleh VC sama dengan
1354,17 kN. Dan pondasi aman terhadap geser dua arah. Menentukan rasio tulangan. Didapatkan P sama dengan 0,00038, lalu P max sama dengan 0,020032. Terus P minimal didapatkan 0,00350, nilai AS didapatkan nilai yaitu 1137,50 mm². Maka diambil tulangan diameter 16 dengan los 1 batang tulangan atau sama dengan AS1 sama dengan 201,06 mm². Maka jumlah tulangan AS sama dengan AS dibagi AS1 sama dengan 5,66 batang atau dibulatkan menjadi 6 batang. Sehingga jarak antar tulangan menjadi D16 min 141 mm. Ambil los tulangan atas atau susut 20% dari los tulangan utama yaitu di 13 sampai 300 mm. Kemudian untuk menentukan pembesian atau penulangan pondasi telapak dengan perhitungan sebagai berikut, maka dapatkan MU sebesar 12,64 kN dan M sebesar 18,82 kN dan Rn sebesar 0,15. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.